Kamu lagi demam, butuh kompres hangat atau dingin ya? Atau temanmu tiba-tiba kesleo? Nah, butuh kompres hangat atau dingin ya? Kali ini kita akan bahas mengenai kompres hangat dan kompres dingin. Kompres adalah salah satu terapi non-farmakologi atau non-obat yang biasa digunakan oleh masyarakat pada keadaan tertentu. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kompres dilakukan? Kompres dilakukan dengan menempelkan handuk atau kain hangat atau dingin pada permukaan kulit. Suhu pada kompres dapat mempengaruhi pembuluh darah kita. Pada kompres hangat, pembuluh darah akan melebar atau secara medis disebut dengan vasodilatasi. Sedangkan pada kompres dingin, pembuluh darah akan menyempit atau secara medis disebut dengan vasokonstriksi. Ketika terjadi pelebaran pembuluh darah, maka aliran darah akan meningkat, sehingga metabolisme juga akan meningkat dan menghasilkan energi yang lebih banyak. Energi panas ini yang menyebabkan kita merasa hangat ketika dilakukan kompres hangat. Kompres akan merangsang reseptor yang ada di kulit untuk mengirimkan sinyal pada otak bahwa permukaan tubuh mengalami perubahan suhu. Sebagai respon, bagian otak kita yang disebut dengan hipotalamus berfungsi mengatur suhu tubuh kita. Nah, kapan sih kita menggunakan kompres hangat? Yang pertama, demam. Bagaimana demam terjadi? Pada infeksi, sel imun akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus untuk meningkatkan ambang suhu tubuh dalam rangka melawan penyebab infeksi. Tubuh akan meningkatkan metabolisme dengan cara menyempitkan pembuluh darah, sehingga kita akan menggigil. Kompres hangat akan memberi sinyal ke otak bahwa permukaan tubuh mengalami peningkatan suhu. Nah, suhu tubuh sudah tinggi akibat demam, ditambah panas akibat kompres hangat. Apa yang terjadi? Otak akan menurunkan suhu tubuh, sehingga demam akan turun. Nah, kalau demam harus kompres di bagian mana sih? Sebenarnya bukan di dahi loh. Untuk demam, lokasi kompres paling ideal adalah di lipatan tubuh, seperti ketiak, lipatan lutut, lipatan siku, ataupun lipatan paha. 2. Kaku otot dan kaku leher. Suhu hangat akan melebarkan pembuluh darah, sehingga penumpukan asam laktat di darah akan hilang. Selain itu, otot juga akan menjadi lebih elastis dan juga lebih rileks. Ini juga bisa diterapkan bila kamu mengalami kram perut di awal siklus menstruasi ataupun pada nyeri punggung. 3. Cedera yang sudah melewati fase akut, yaitu 72 jam setelah cedera. Suhu hangat cocok digunakan pada cedera yang sudah melewati fase inflamasi, yaitu tidak ada ciri-ciri berwarna merah, bengkak, panas atau hangat, ataupun nyeri. Adanya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah akibat kompres hangat dapat mengirimkan lebih banyak bahan bakar atau zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses penyembuhan. Berikutnya, kita bahas yuk mengenai kompres dingin. Kompres dingin akan menyempitkan pembuluh darah, sehingga menurunkan aliran darah pada area lokal. Biasanya, kompres dingin digunakan untuk memperlambat inflamasi dan mengurangi bengkak serta nyeri. Kapan kita menggunakan kompres dingin? Yaitu ketika terjadi inflamasi akut, misalnya pada kurun waktu 72 jam pasca cedera. Ketika masih fase akut, area cedera masih berwarna merah, bengkak, panas atau hangat, dan juga nyeri. Namun, jangan gunakan kompres dingin pada luka bakar atau luka terbuka ya teman-teman. Nah, bagaimana kompres dingin yang benar? Kompres dingin tidak boleh menggunakan es yang ditempelkan langsung pada permukaan kulit, tapi harus dibungkus dengan kain atau menggunakan handuk atau ice pack. Selain itu, jangan kompres lebih dari 20 menit ya. Hal ini untuk menghindari frostbite atau kerusakan jaringan kulit. Nah, sekarang sudah tahu kan bedanya kompres hangat dan kompres dingin? Jadi, kalau demam, jangan pakai kompres dingin lagi ya.